Setibanya di Lanut TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju pesawat untuk melepaskan tirai dan penyiraman air dari dalam kendi di bagian depan pesawat Senin siang. Ada sejumlah pesawat yang diserahkan hari ini, yaitu 6 unit pesawat tempur Rafale, 6 unit pesawat angkut Falcon 8X, dan 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT. Selain itu, Presiden juga menyerahkan radar ground control intercept serta persenjataan modern berupa 6 smart weapon Hammer dan rudal Meteor pada Panglima TNI. Presiden Prabowo menjelaskan penambahan alutsista bagi Angkatan Udara merupakan upaya penambahan kekuatan dalam meningkatkan pertahanan Indonesia. Pemirsa, hari ini mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mendengarkan pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang dugaan korupsi yang menjeratnya. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini menggelar sidang tuntutan terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta penerimaan gratifikasi. Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan untuk Noel dan 10 terdakwa lainnya. Tuntutannya kepada advokat. Dua jet tempur Angkatan Udara Amerika Serikat bertabrakan di langit saat melakukan demonstrasi udara di Gunfighter Air Show di Pangkalan Angkatan Udara Mountain Home, negara bagian Idaho, Amerika Serikat. Tabrakan melibatkan dua pesawat tim demonstrasi jet tempur EA-18G Viking Growler. 4 pilot dalam 2 pesawat selamat setelah keluar menggunakan kursi lontar. Kedua pesawat bertabrakan saat terbang melesat dari arah yang sama. Puing-puing pesawat berserakan di udara jatuh ke daratan, kemudian meledak dahsyat meninggalkan bola api dan asap membubung ke udara. Para pejabat Amerika Serikat menyebut insiden ini sebagai tabrakan udara. Lapangan udara Mountain Home ditutup sementara untuk evakuasi dan penyelidikan. Ini merupakan kali pertama sejak 8 tahun pertunjukan udara diadakan di Lanut Mountain Home. Kecelakaan sebelumnya pernah terjadi di acara tersebut. Seorang pilot para layang tewas dalam kecelakaan di pertunjukan udara pada tahun 2018. Kemudian pada 2003, sebuah jet tim aerobatik Thunderbird Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh namun pilot berhasil menyelamatkan diri. Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman jadi kuburan kapal-kapal Amerika Serikat. Rupiah lemas tembus 17.600. Menko Purbaya minta masyarakat tidak cemas. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Reni Armusari. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi penerbangan pesawat militer Amerika Serikat ke Timur Tengah meningkat drastis. Pergerakan armada ini didominasi belasan pesawat kargo raksasa yang membawa pasokan amunisi, personel dan juga logistik. Lonjakan penerbangan pesawat-pesawat militer Amerika Serikat ke Timur Tengah mendadak terjadi. Hal ini menyusul ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran yang kian memanas setelah negosiasi di antara keduanya menemui jalan buntu.
Terpantau pesawat jenis Boeing C-17A Globemaster III menjadi armada utama yang paling banyak terlihat beroperasi. Pesawat ini mampu mengangkut hingga 77 ton kargo dan membawa sekitar 100 personel militer. Dilaporkan jika pesawat-pesawat ini diberangkatkan dari pangkalan Amerika Serikat di Jerman dan telah mendarat di Tel Aviv, Israel. Langkah masif ini dinilai sebagai bagian dari persiapan logistik serta penguatan posisi militer Amerika Serikat jika konflik bersenjata kembali pecah di wilayah Timur Tengah. Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Iran diminta segera bergerak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari Iran. Setelah Trump kembali dari lawatannya ke Cina, Amerika Serikat kembali mengancam Iran. Melalui akun Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran segera bergerak cepat atau tidak ada waktu lagi yang tersisa bagi Iran. Ancaman Trump tak main-main, bahkan juga diunggah akun resmi Gedung Putih. Ancaman ini dilontarkan saat Presiden Amerika dijadwalkan berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. 1 bulan gencatan senjata tanpa batas, bahkan awal pekan lalu Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis. Dikutip dari kantor media penyiaran pemerintah Iran IRIB, pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat, namun Amerika menolak respon Iran. Sinyal berlanjutnya perang sebelumnya juga terlihat dari tanggapan juru bicara parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menanggapi cuitan Trump. Ghalibaf menyebut militer Iran siap menghadapi semua kemungkinan dan yakin Amerika akan terkejut dengan kesiapan militer mereka. Bahkan pekan lalu Garda Revolusi Iran juga menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatullah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Tak hanya menggelar latihan, kini Iran memanggil semua generasi mudanya untuk segera mendaftar bela negara. Saat ini sudah 10 juta anak muda Iran terdaftar sebagai relawan bela negara. Bahkan Garda Revolusi Iran juga sudah menggelar pelatihan perang bagi warga sipil dan siap mempersenjatai warga sipil. Sementara Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman yang terletak di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Hal ini menyusul blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika yang belum juga dicabut. Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman yang terletak di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Hal ini menyusul blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika yang belum juga dicabut. Iran menegaskan akan menghadapi blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan miliknya termasuk Selat Hormuz. سکوت نظامی ما رو کسی نباید فکر کنه که ما این جنگی که در دریا آمریکایی‌ها اومدن درست کردن ما صبر میکنیم. ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم. ما این محاصره دریایی رو میشکنیم. توصیه من به ارتش آمریکا این است که قبل از اینکه دریای عمان تبدیل به گورستانی برای ناوهای شما باشه خودتون برید عقب. Mayor Jenderal yang juga merupakan anggota Dewan Penentu Kebijakan Iran ini menambahkan bahwa sikap menahan diri Iran tidak boleh diartikan musuh sebagai penerimaan terhadap tekanan atau ancaman. Karena Selat Hormuz selalu terbuka untuk perdagangan, namun yang Iran tolak dan lawan adalah operasi militer asing seperti yang dilakukan oleh Amerika. Serangan udara militer Israel menghantam permukiman warga di Lebanon Selatan. 6 warga sipil dilaporkan tewas termasuk seorang wanita dan anak-anak.
Dentuman keras yang diduga berasal dari serangan militer Israel jatuh di kawasan Joya, Lebanon Selatan. Tak lama asap hitam terlihat membumbung tinggi di langit. Di jalanan terlihat puing-puing pasca serangan berserakan dan sejumlah bangunan hancur. Petugas mencoba menyelamatkan warga dari dalam rumah yang hancur dan terbakar usai terkena serangan udara Israel. Serangan militer Israel juga jatuh di kota Tirvelsieh, Lebanon Selatan. Akibatnya 6 warga sipil tewas, termasuk seorang wanita dan seorang anak. Serangan tanpa henti yang dilancarkan Israel terus mengguncang wilayah Lebanon Selatan. Meski gencatan senjata masih berlaku, dalam sehari dilaporkan lebih dari 30 serangan menghantam sejumlah kawasan, memicu kepanikan warga dan jatuhnya korban jiwa. Ya, di tengah gencatan senjata, Israel kembali menggempur selatan Lebanon. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke Yohmor al-Shakif dan Zautar al-Sharqiya. Israel kembali melancarkan rentetan serangan udara di wilayah Lebanon Selatan. Agresi ini terjadi setelah kedua negara sepakat memperpanjang kesepakatan gencatan senjata selama 45 hari melalui perundingan di Washington, Amerika Serikat. Pada praktiknya, gencatan senjata tersebut tidak pernah benar-benar dipatuhi di lapangan oleh Israel. Asap mengepul di kawasan pemukiman di wilayah Nabatiyeh saat tentara Israel melanjutkan operasi militernya melawan Hizbullah di Lebanon Selatan. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke Yohmor al-Shakif dan Zautar al-Sharqiya. Tentara Israel terus membombardir wilayah-wilayah di Lebanon Selatan dengan dalih menyerang tempat persembunyian Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat hampir 3.000 orang tewas dan 9.000 lebih warga luka-luka sejak serangan Israel pada 2 Maret 2026. Kini situasi di Lebanon Selatan kian mencekam. Selain serangan udara, tentara Israel juga terus memperluas zona pengungsian paksa bagi warga sipil. Israel mengeluarkan perintah evakuasi paksa baru yang menyasar 9 desa di Lebanon Selatan, khususnya di sekitar wilayah Sidon dan Nabatiyeh. Hingga saat ini perintah evakuasi massal tersebut memaksa warga setempat meninggalkan kediaman mereka di tengah intensitas serangan yang belum menunjukkan tanda-tanda deeskalasi. Ya, ketegangan di wilayah Lebanon Selatan masih terus memanas. Sebuah video kembali dirilis oleh militer Hizbullah saat drone-dronenya menghancurkan tank-tank Israel di Kala al-Raj, kota Deir Syria, Lebanon Selatan. Drone milik tentara Hizbullah kembali menghancurkan tank-tank milik militer Israel. Ini adalah kesekian kalinya kendaraan serta pangkalan militer Israel di wilayah tersebut dihantam habis-habisan. Serangan terus-menerus ini cukup membuat militer Israel kewalahan menghadapi drone Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menghantam desa Arzi di Lebanon Selatan. Ledakan itu terjadi setelah pasukan Zionis Israel mengeluarkan perintah evakuasi segera bagi penduduk setempat. Kepulan asap tebal membumbung dari desa di Siksaida usai pemboman. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan pesawat tempur musuh menyerang kota Arzi dan menargetkan rumah wali kota Ahmad Mitrek. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Dalam aksi serangan militer Israel memperingatkan penduduk Arzi, Maronia, Bablia, dan Al-Bazaria segera meninggalkan daerah tersebut. Ya, sementara itu sejumlah alat berat dan serangan pasukan Zionis Israel terus menghancurkan bangunan-bangunan perumahan di Gaza, Palestina. Israel
mengerahkan sejumlah bulldozer untuk menghancurkan bangunan rumah warga Palestina di wilayah tepi barat. Bulldozer Israel sering meratakan rumah maupun tempat usaha warga Palestina dengan alasan pembebasan lahan untuk proyek jalan dan pembangunan permukiman ilegal. Dalam penghancuran bangunan kali ini, setidaknya ada puluhan rumah yang dibabat oleh Israel. Pemirsa, pasukan Israel kembali mencegat kapal aktivis Global Summit Flotilla yang berlayar menuju Gaza. Sejumlah aktivis ditahan, di antaranya jurnalis asal Indonesia. Ketegangan kembali terjadi di Laut Mediterania Timur pada Senin siang waktu setempat. Pasukan Israel mencegat kapal-kapal yang membawa puluhan aktivis dari armada Global Summit Flotilla yang tengah berlayar menuju Gaza. Rekaman dari siaran langsung armada tersebut menunjukkan para aktivis misi kemanusiaan mengenakan jaket pelampung dan mengangkat tangan mereka saat perahu-perahu yang membawa pasukan Israel mendekat. Tentara dengan perlengkapan taktis kemudian terlihat menaiki dan menguasai salah satu kapal sebelum siaran tiba-tiba terputus. Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, pihaknya telah memperingatkan para aktivis sekitar 1 jam sebelum naik ke kapal dan menyuruh mereka segera berbalik. Sebelumnya pada Kamis 30 April, pasukan Israel mencegat setidaknya 22 kapal di perairan internasional di lepas pantai Pulau Kreta Yunani yang berjarak lebih dari 600 mil dari Gaza. Selain mencegat kapal kemanusiaan yang berlayar menuju Gaza, pasukan Israel juga menahan 175 aktivis. Sebagian besar aktivis kemudian diturunkan di kereta dan kemudian kembali ke negara masing-masing. Anggota Komisi 11 DPR RI Primus Justisio mendesak Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio untuk mundur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pernyataan Prabowo masyarakat tidak pakai dolar, hanya bercandaan. Purbaya pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Saya lihat konteksnya kan di pedesaan waktu kemarin itu. Nggak apa-apa ngomong begitu. Bukan berarti presiden nggak ngerti dolar, ya. Kenapa? Kan besar-besarnya kan Anda terus sebarin kemana-mana. Kalau untuk orang desa itu emang nggak terlalu jauh lah. Biar lebih tenang gitu mungkin, Pak. Iya, Pak. Gimana? Untuk masyarakat biar lebih tenang mungkin, Pak. Kondisi dolar yang sampai 17,6. Jadi nggak usah takut, fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN kita yang sebagian termasuk majalah ekonomi bilang berantakan, artinya enggak, kita bagus sekali. Dan mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Strategi kita bukan hanya belanja pemerintah, tapi kita juga mengaktifkan sektor swasta. Makanya pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 triwulan pertama. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam, kita sudah tersambung dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Fitra Faisal. Selamat malam Pak Fitra, terima kasih sudah bergabung dengan iNewsroom dan langsung saja ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah hingga kini menyentuh level 17.600. Menurut Anda Pak Fitra, bagaimana Anda melihat ini? Ya Mbak Reni, jadi tekanan pada rupiah ini merupakan kombinasi dari beberapa hal ya. Jadi kalau dalam hitungan kami, rupiah itu secara fundamental nilainya seharusnya 16.700. Adalah faktor geopolitik dan faktor musiman yang terus menekan rupiah selama beberapa bulan terakhir ya, terutama di bulan Mei ini. Jadi kalau kita dekomposisikan, kita bagi-bagi variabel-variabel atribut-atribut utama yang menyebabkan rupiah itu menjadi level 17.600 sekarang. Variabel pertama adalah variabel US Treasury Yield. Nah, bond atau obligasi dari Amerika Serikat, dari punya pemerintah Amerika Serikat, itu yieldnya sekarang sedang menanjak ya, 4,6 malah terakhir ya. Jadi kenapa? Karena memang ada peningkatan risiko aktivitas di Amerika Serikat, begitu juga
juga terakhir pengumuman inflasi Amerika Serikat itu di atas konsensus 3,6% ya, yang pengumumannya 3,8%, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketakutan bahwa The Fed, dalam hal ini Bank Sentral Amerika Serikat, akan semakin sulit untuk menurunkan suku bunga. Hal itu turut mengerek ya yield dari obligasi di Amerika Serikat. Nah, permasalahannya adalah ketika itu ada semacam peningkatan ya yield di Amerika Serikat, itu memberikan semacam tarikan gravitasi ya dari negara-negara emerging markets ya, uangnya itu kemudian ketarik ke Amerika Serikat dalam hal ini karena perbedaan suku bunga tersebut. Kalau dalam hal ini perbandingan yield rate dari Amerika Serikat. Nah, ini menjadi faktor yang cukup dominan karena berdasarkan hitung-hitungan saya, ini kalau kita bicara dari 16.700 ke 17.600, ini menyumbang sekitar 225 basis point. Yang kedua adalah oil shock ya, tekanan harga minyak dunia, kita harus membeli dengan US dollar, kita harus impor ya, itu juga menghadirkan tekanan ya, hitungan saya itu 180 basis point. Kemudian ada tekanan yang ketiga. Tekanan ketiga adalah tekanan dari sentimen global atau yang biasa kita lihat dalam indikator VIX. Nah, VIX ini juga turut menekan ya kondisi di emerging markets. Dalam konteks Indonesia itu sumbangannya 117 basis point. Kemudian ada juga tekanan dari lembaga rating dan MSCI ya, terutama MSCI di bulan Mei ini ya sudah ada rebalancing ya, beberapa emiten besar sudah keluar dari indeks sehingga menghadirkan tekanan kepada rupiah. Tapi tidak masalah karena ini adalah bagian dari reform dari pasar keuangan kita, terutama pasar saham, dan ini bisa dikategorikan short term pain untuk mendapatkan long term gain ya, pada akhirnya akan rebound lagi. Nah, apalagi kalau memang tekanannya sekarang cukup besar ya, kalau dalam hitungannya hitungan saya itu 170 basis point sumbangannya, tetapi basis dari MSCI ya, kalau kita bicara di market atau stock market, basisnya kan return on equity ya. Jadi kalau kita bicara return on equity, basisnya pasti pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 5,61% dan kuartal 2 juga tidak akan jauh-jauh dari situ, sampai akhir kuartal 4 itu masih akan konsisten ya di atas 5,3%. Artinya ini akan menghasilkan keuntungan juga buat para emiten, terutama buat para fund manager dari luar. Ya, baik Pak Fitra, Anda menyebut banyak variabel yang membuat rupiah melemah, salah satunya adalah konflik di Timur Tengah. Nah, masyarakat ini dimintakan tidak khawatir terhadap kenaikan dolar, sementara banyak kebutuhan dan bahan baku di Indonesia yang masih bergantung pada impor. Bagaimana Pak Fitra? Iya, tidak perlu khawatir karena ini kan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini pertama tren geopolitik, itu yang tadi saya sampaikan. Terus ada variabel berikutnya, variabel musiman. Variabel musiman adalah di bulan Mei ini ada dividend repatriation. Biasanya para fund manager itu yang memiliki uang, itu akan menarik uangnya di bulan Mei. Jadi you sell in May and go away and coming back in September. Ini tren musiman ya, mereka masuk masa liburan. Berikutnya ada musim haji ya. Ini juga menyumbang 54 basis point. Tadi yang tren musimannya itu 150 basis point. Sehingga all in all ini 897 basis point dari 16.700. Sehingga tidak, no worries, ini harusnya bisa rebound lagi gitu ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Nah, kita kan sudah melihat ya bagaimana pemerintah dalam hal ini untuk Pertalite itu tidak disesuaikan harganya, tetap ya. Berarti kan risiko-risiko itu sudah diserap oleh APBN ya, via APBN. Tadi Pak Purbaya juga sudah menyampaikan bahwa APBN kita masih tahan gedor ya sebagai shock absorber. Begitu juga dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan lain ya. Kalau kita lihat selama bulan April ya, kalau kita lihat pengumuman inflasi terakhir itu 2,4%. Artinya segala risiko-risiko kenaikan ongkos produksi yang berasal dari sisi impor itu sedikit demi sedikit ditanggulangi ya oleh pemerintah ataupun dari entitas lain sehingga tidak langsung masuk ke masyarakat. Sehingga masyarakat sekarang ini belum melihat kenaikan harga secara drastis. Meskipun ada dalam konteks faktor ekspektasi itu ada, kita bisa melihat kenaikan harga dan juga ada dampak turunan dari harga minyak dunia yang meningkat ya, salah satunya harga plastik. Tapi secara umum ya, secara composite itu inflasi masih terkendali ya 2,4%. Sehingga dalam konteks seperti ini ya kembali lagi masyarakat tidak perlu khawatir. Ini adalah tren musiman yang biasanya terjadi di bulan Mei ya, apalagi ada faktor geopolitik, dan kita bisa melihat dalam bulan Juni ini harusnya sudah kembali lagi. Apalagi pemerintah dalam hal ini sudah mampu untuk mengintervensi ya bersama dengan Bank Indonesia melakukan usaha-usaha untuk intervensi di market ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, US Treasury yield merupakan komponen
yang paling besar di antara komponen-komponen yang lainnya. Dalam konteks persentase dia 25% kontribusinya. Baik. Dan konteks basis poinnya 225 basis poin. Sehingga ketika pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama dalam mengendalikan faktor itu, Ya, baik. itu kita bisa melihat Pak Fitra. sekarang 17.600 bisa balik lagi 17.400 in no time insya Allah. Begitu, Mbak. Ya baik, supaya masyarakat tidak khawatir nih Pak Fitra, skema seperti apa yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menahan kenaikan harga kebutuhan agar tidak makin mahal, Pak Fitra? Sudah dilakukan ya, jadi bagaimana APBN itu digunakan ya untuk kemudian meningkatkan kapasitas produksi ya, bagaimana kita melihat juga semenjak tahun lalu peningkatan dari sektor agriculture itu sudah 5,3% ya dibandingkan bahkan dengan tahun 2024 yang hanya 6. Sehingga apa yang kita hadapi sekarang itu sudah dipersiapkan semenjak tahun lalu. Sehingga apa yang kita alami dan kita rasakan sekarang belum betul-betul kerasa ya karena memang masih ada stok ya. Stok kita masih aman dari sisi pangan ya, dari sisi kebutuhan energi, sehingga pass through effect dari kenaikan harga minyak dunia dan juga kemudian depresiasi nilai tukar belum kerasa di masyarakat. Ya tapi tentunya pass through effect ini sooner or later bisa saja terjadi. Makanya pemerintah sudah mengidentifikasi beberapa industri-industri yang memang terpengaruh ya secara bahan importnya untuk kebutuhan produksi, dan mereka ketika produksi butuh barang impor dan ketika diproduksi pada akhirnya kembali lagi ke masyarakat kan. Nah supaya masyarakat itu harganya tidak dinaikkan gitu kan, berarti sekarang pemerintah sudah mulai untuk mengidentifikasi jenis-jenis industri yang paparan terhadap barang impornya itu cukup tinggi gitu Mbak. Baik Pak Fitra, terima kasih, kita doakan bersama semoga rupiah segera menguat. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, salam sehat selalu Pak Fitra. Selamat malam. Ya pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Primus Yustisio mendesak Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri. Desakan ini muncul karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menyentuh level terendah di 17.600 rupiah. Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah pesawat tempur hingga rudal ke TNI. Ayo Newsroom segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Newsroom pemirsa, ricu unjuk rasa terjadi di Berlin, Jerman saat ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Ribuan aktivis pro-Palestina berkumpul di Berlin, Jerman menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina dan penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Polisi yang terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa menahan beberapa orang. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan dan membawa spanduk serta plakat. Ich bin hier, weil die Palästinenser nicht alleine gelassen werden sollen mit ihrem Anliegen, mit ihrem berechtigten Anliegen darauf hinzuweisen, dass ihnen ihr Land gestohlen wurde und heute immer noch gestohlen wird. Und das ist für mich Solidarität, und als Deutsche
halte ich das für eine Pflicht, besonders weil Deutschland Waffen liefert, weil hier angeblich diese Staatsräson ist, Israel muss bedingungslos unterstützt werden. Das teile ich überhaupt nicht und deswegen will ich meine Solidarität hier zeigen. Weil wir ein falsches Politikverständnis haben. Es wird so getan, als hätten die Israelis das Recht auf das Land und sie gehen ja auch im Westjordanland, die Siedler ermorden, die Palästinenser folgenlos. Es wird nicht als Mord angesehen, weder hier noch da. Und das ermutigt die immer mehr, sich zu nehmen, was sie meinen, was ihnen gehört, was aber ihnen nicht gehört. Para aktivis mengungkapkan rasa frustrasi yang semakin meningkat terhadap ekspor senjata Jerman yang terus berlanjut ke Israel dan keselarasan politik serta militer yang erat antara Amerika Serikat dan NATO. Weil die Deutschen nicht differenzieren kann zwischen Judentum und Zionismus. Das macht den zu die dummsten, hereingeschissene Hirn der Welt. Die Taube scheißt immer wieder rein und die Deutsche spielt die Dumme, indem dass sie nicht differenzieren kann, weil die nicht von der Bildung, von ihrem abgefuckten preußischen Bildungssystem differenzieren kann, die Unterschied zwischen Juden und Zionismus. Also die Feigenblatt beginnt mit die Dummheit, Ignoranz und Arroganz. Unjuk rasa ini berlangsung sehari setelah Hari Nakba yang diperingati setiap tanggal 15 Mei saat warga Palestina di seluruh dunia memperingati pengusiran massal tahun 1948 setelah berdirinya negara Israel, tanggal yang diperingati Israel sebagai hari kemerdekaannya. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Pakistan mengunjungi Iran untuk menjajaki upaya perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi tiba di Teheran, Iran. Setibanya di Bandara Mendagri Pakistan langsung disambut oleh sejumlah menteri Iran. Mendagri Pakistan akan berada di Iran selama 2 hari sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi upaya perdamaian regional. Utamanya dalam negosiasi damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan upaya mediasi Pakistan belum gagal tetapi menghadapi kesulitan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menanggapi soal nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat akibat konflik di Timur Tengah. Prabowo memastikan kondisi Indonesia saat ini aman terkendali meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok menyentuh angka Rp17.600. Presiden Prabowo menanggapi santai nilai tukar rupiah yang terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Prabowo mengatakan selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, rakyat tak perlu khawatir. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Trenggono, Trenggono, udah nggak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau oke. Prabowo menyebut yang berdampak adalah para pengusaha dan masyarakat yang suka berpergian ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pengadilan Militer Jakarta menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap 3 anggota TNI dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI. Ketiganya dituntut 4 hingga 12 tahun penjara serta dipecat dari dinas militer.
Sidang digelar secara terbuka di ruang sidang Garuda Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur. Terdakwa 1 Serka Muhammad Nasir dituntut 12 tahun penjara dan dipecat dari dinas. Terdakwa 2 Kopda Ferry Herianto dituntut 10 tahun penjara dan dipecat dari dinas. Terdakwa 3 Serka Franky Yaru dituntut 4 tahun penjara. Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan merampas nyawa orang lain dalam rangkaian aksi penculikan dan pembunuhan terhadap korban. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pernyataan Prabowo masyarakat tidak pakai dolar, hanya bercandaan. Purbaya pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Nah, saya lihat konteksnya kan di pedesaan waktu kemarin itu. Nggak apa-apa ngomong begitu. Bukan berarti presiden nggak ngerti dolar, ya. Kenapa? Kan besar-besarnya kan Anda terus sebarin kemana-mana. Kalau untuk orang desa itu emang nggak terlalu jauh lah. Biar lebih tenang gitu mungkin, Pak. Iya, Pak. Gimana? Untuk masyarakat biar lebih tenang mungkin, Pak. Kondisi dolar yang sampai 17,6. Jadi nggak usah takut, fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN kita yang sebagian termasuk majalah ekonomi bilang berantakan, katanya enggak, kita bagus sekali. Dan mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Strategi kita bukan hanya belanja pemerintah, tapi kita juga mengaktifkan sektor swasta. Makanya pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 triwulan pertama. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam, kita sudah tersambung dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Fitra Faisal. Selamat malam Pak Fitra, terima kasih sudah bergabung dengan iNewsroom, dan langsung saja ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah hingga kini menyentuh level 17.600. Menurut Anda Pak Fitra, bagaimana Anda melihat ini? Ya Mbak Reni, jadi tekanan pada rupiah ini merupakan kombinasi dari beberapa hal ya. Jadi kalau dalam hitungan kami, rupiah itu secara fundamental nilainya seharusnya 16.700. Adalah faktor geopolitik dan faktor musiman yang terus menekan rupiah selama beberapa bulan terakhir ya, terutama di bulan Mei ini. Jadi kalau kita dekomposisikan, kita bagi-bagi variabel-variabel atribut-atribut utama yang menyebabkan rupiah itu menjadi level 17.600 sekarang. Variabel pertama adalah variabel US Treasury Yield. Nah, bond atau obligasi dari Amerika Serikat, dari punya pemerintah Amerika Serikat, itu yieldnya sekarang sedang menanjak ya, 4,6 malah terakhir ya. Jadi kenapa? Karena memang ada peningkatan risiko aktivitas di Amerika Serikat, begitu juga terakhir pengumuman inflasi Amerika Serikat itu di atas konsensus 3,6% ya, yang pengumumannya 3,8%, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketakutan bahwa The Fed, dalam hal ini Bank Sentral Amerika Serikat, akan semakin sulit untuk menurunkan suku bunga. Hal itu turut mengerek ya yield dari obligasi di Amerika Serikat. Nah, permasalahannya adalah ketika itu ada semacam peningkatan ya yield di Amerika Serikat, itu memberikan semacam tarikan gravitasi ya dari negara-negara emerging markets ya, uangnya itu kemudian ketarik ke Amerika Serikat dalam hal ini karena perbedaan suku bunga tersebut. Kalau dalam hal ini perbandingan yield rate dari Amerika Serikat. Nah, ini menjadi faktor yang cukup dominan karena berdasarkan hitung-hitungan saya, ini kalau kita bicara dari 16.700 ke 17.600, ini menyumbang sekitar 225 basis point. Yang kedua adalah oil shock ya, tekanan harga minyak dunia, kita harus membeli dengan US dollar, kita harus impor ya, itu juga menghadirkan tekanan ya, hitungan saya itu 180 basis point. Kemudian ada tekanan yang ketiga. Tekanan ketiga adalah tekanan dari sentimen global atau yang biasa kita lihat dalam indikator VIX. Nah, VIX ini juga turut menekan ya kondisi di emerging market. Dalam konteks Indonesia
itu sumbangannya 117 basis poin. Kemudian ada juga tekanan dari lembaga rating dan MSCI ya, terutama MSCI di bulan Mei ini ya sudah ada rebalancing ya, beberapa emiten besar sudah keluar dari indeks sehingga menghadirkan tekanan kepada rupiah. Tapi tidak masalah karena ini adalah bagian dari reform dari pasar keuangan kita, terutama pasar saham, dan ini bisa dikategorikan short term pain untuk mendapatkan long term gain ya, pada akhirnya akan rebound lagi. Nah, apalagi kalau memang tekanannya sekarang cukup besar ya, kalau dalam hitungannya hitungan saya itu 170 basis point sumbangannya, tetapi basis dari MSCI ya, kalau kita bicara di market atau stock market, basisnya kan return on equity ya. Jadi kalau kita bicara return on equity, basisnya pasti pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 5,61% dan kuartal 2 juga tidak akan jauh-jauh dari situ, sampai akhir kuartal 4 itu masih akan konsisten ya di atas 5,3%. Artinya ini akan menghasilkan keuntungan juga buat para emiten, terutama buat para fund manager dari luar. Ya baik Pak Vita, Anda menyebut banyak variabel yang membuat rupiah melemah, salah satunya adalah konflik di Timur Tengah. Nah, masyarakat ini dimintakan tidak khawatir terhadap kenaikan dolar, sementara banyak kebutuhan dan bahan baku di Indonesia yang masih bergantung pada impor. Bagaimana Pak Fitra? Iya, tidak perlu khawatir karena ini kan sebagaimana saya sampaikan tadi, ini pertama tren geopolitik, itu yang tadi saya sampaikan. Terus ada variabel berikutnya, variabel musiman. Variabel musiman adalah di bulan Mei ini ada dividend repatriation. Biasanya para fund manager itu yang memiliki uang, itu akan menarik uangnya di bulan Mei. Jadi you sell in May and go away and coming back in September. Ini tren musiman ya, mereka masuk masa liburan. Berikutnya ada musim haji ya. Ini juga menyumbang 54 basis point. Tadi yang tren musimannya itu 150 basis point. Sehingga all in all ini 897 basis point dari 16.700. Sehingga tidak, no worries, ini harusnya bisa rebound lagi gitu ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Nah, kita kan sudah melihat ya bagaimana pemerintah dalam hal ini untuk Pertalite itu tidak disesuaikan harganya, tetap ya. Berarti kan risiko-risiko itu sudah diserap oleh APBN ya, via APBN. Tadi Pak Purbaya juga sudah menyampaikan bahwa APBN kita masih tahan gedor ya sebagai shock absorber. Begitu juga dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan lain ya. Kalau kita lihat selama bulan April ya, kalau kita lihat pengumuman inflasi terakhir itu 2,4%. Artinya segala risiko-risiko kenaikan ongkos produksi yang berasal dari sisi impor itu sedikit demi sedikit ditanggulangi ya oleh pemerintah ataupun dari entitas lain sehingga tidak langsung masuk ke masyarakat. Sehingga masyarakat sekarang ini belum melihat kenaikan harga secara drastis. Meskipun ada dalam konteks faktor ekspektasi itu ada, kita bisa melihat kenaikan harga dan juga ada dampak turunan dari harga minyak dunia yang meningkat ya, salah satunya harga plastik. Tapi secara umum ya, secara composite itu inflasi masih terkendali ya 2,4%. Sehingga dalam konteks seperti ini ya kembali lagi masyarakat tidak perlu khawatir. Ini adalah tren musiman yang biasanya terjadi di bulan Mei ya, apalagi ada faktor geopolitik, dan kita bisa melihat dalam bulan Juni ini harusnya sudah kembali lagi, apalagi pemerintah dalam hal ini sudah mampu untuk mengintervensi ya bersama dengan Bank Indonesia melakukan usaha-usaha untuk intervensi di market ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, US Treasury yield merupakan komponen yang paling besar di antara komponen-komponen yang lainnya. Dalam konteks persentase dia 25% kontribusinya. Baik. Dan konteks basis point ini 225 basis point. Sehingga ketika pemerintah dan Bank Indonesia bekerjasama dalam mengendalikan faktor itu, ya, itu kita bisa melihat sekarang 17.600 bisa balik lagi 17.400 in no time insya Allah. Begitu, Mbak. Ya baik, supaya masyarakat tidak khawatir nih Pak Vita, skema seperti apa yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menahan kenaikan harga kebutuhan agar tidak makin mahal, Pak Fitra? Sudah dilakukan ya, jadi bagaimana APBN itu digunakan ya untuk kemudian meningkatkan kapasitas produksi ya. Bagaimana kita melihat juga semenjak tahun lalu peningkatan dari sektor agriculture itu sudah 5,3% ya dibandingkan bahkan dengan tahun 2024 yang hanya. Sehingga apa yang kita hadapi sekarang itu sudah dipersiapkan semenjak tahun lalu. Sehingga apa yang kita alami dan kita rasakan sekarang belum betul-betul kerasa ya, karena memang masih ada stok ya. Stok kita masih aman dari sisi pangan ya, dari sisi kebutuhan energi, sehingga pass through effect dari kenaikan harga minyak dunia dan juga kemudian depresiasi nilai tukar belum kerasa di masyarakat. Ya, tapi tentunya pass through effect ini sooner or later bisa saja terjadi. Makanya pemerintah sudah mengidentifikasi beberapa industri-industri yang memang terpengaruh ya secara bahan importnya untuk kebutuhan produksi, dan mereka ketika produksi butuh barang impor, dan ketika diproduksi
pada akhirnya kembali lagi ke masyarakat kan. Nah, supaya masyarakat itu harganya tidak dinaikkan gitu kan, berarti sekarang pemerintah sudah mulai untuk mengidentifikasi jenis-jenis industri yang paparan terhadap barang impornya itu cukup tinggi gitu Mbak Reni. Baik Pak Fitra, terima kasih, kita doakan bersama semoga rupiah segera menguat. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, salam sehat selalu Pak Fitra. Selamat malam. Ya pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Primus Justisio mendesak Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri. Desakan ini muncul karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menyentuh level terendah di 17.600 rupiah. Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah pesawat tempur hingga rudal ke TNI. Ayo Newsroom segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di Newsroom pemirsa, ricuh unjuk rasa terjadi di Berlin, Jerman saat ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Ribuan aktivis pro-Palestina berkumpul di Berlin, Jerman menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina dan penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Polisi yang terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa menahan beberapa orang. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan dan membawa spanduk serta plakat. Ich bin hier, weil die Palästinenser nicht alleine gelassen werden sollen mit ihrem Anliegen, mit ihrem berechtigten Anliegen darauf hinzuweisen, dass ihnen ihr Land gestohlen wurde und heute immer noch gestohlen wird. Und das ist für mich Solidarität, und als Deutsche halte ich das für eine Pflicht, besonders weil Deutschland Waffen liefert, weil hier angeblich diese Staatsräson ist, Israel muss bedingungslos unterstützt werden, das teile ich überhaupt nicht, und deswegen will ich meine Solidarität hier zeigen. Weil wir ein falsches Politikverständnis haben. Es wird so getan, als hätten die Israelis das Recht auf das Land, und sie gehen ja auch im Westjordanland, die Siedler ermorden die Palästinenser folgenlos. Es wird nicht als Mord angesehen, weder hier noch da, und das ermutigt die immer mehr, sich zu nehmen, was sie meinen, was ihnen gehört, was aber ihnen nicht gehört. Para aktivis mengungkapkan rasa frustrasi yang semakin meningkat terhadap ekspor senjata Jerman yang terus berlanjut ke Israel dan keselarasan politik serta militer yang erat antara Amerika Serikat dan NATO. Weil die Deutschen nicht differenzieren kann zwischen Judentum und Zionismus. Das macht den zu die dummsten, reingeschissene Hirn der Welt. Die Taube scheißt immer wieder rein, und die Deutsche spielt die Dumme, indem dass sie nicht differenzieren kann, weil die nicht von der Bildung, von ihrem abgefuckten preußischen Bildungssystem differenzieren kann, die Unterschied zwischen Juden und Zionismus. Also die Feigenblatt beginnt mit die Dummheit, Ignoranz und Arroganz. Unjuk rasa ini berlangsung sehari setelah Hari Nakba yang diperingati setiap tanggal 15 Mei saat warga Palestina di seluruh dunia memperingati pengusiran massal tahun 1948 setelah berdirinya negara Israel
tanggal yang diperingati Israel sebagai hari kemerdekaannya. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Pakistan mengunjungi Iran untuk menjajaki upaya perdamaian antara Iran dengan Amerika Serikat. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi tiba di Teheran, Iran. Setibanya di Bandara Mendagri Pakistan langsung disambut oleh sejumlah menteri Iran. Mendagri Pakistan akan berada di Iran selama 2 hari sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi upaya perdamaian regional, utamanya dalam negosiasi damai antara Iran dengan Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan sehari setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan upaya mediasi Pakistan belum gagal tetapi menghadapi kesulitan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menanggapi soal nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat akibat konflik di Timur Tengah. Prabowo memastikan kondisi Indonesia saat ini aman terkendali meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok menyentuh angka Rp17.600. Presiden Prabowo menanggapi santai nilai tukar rupiah yang terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Prabowo mengatakan selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, rakyat tak perlu khawatir. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Trenggono, Trenggono, udah gak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau IKA? Oke. Prabowo menyebut yang berdampak adalah para pengusaha dan masyarakat yang suka berpergian ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Setibanya di Lanut TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju pesawat untuk melepaskan tirai dan penyiraman air dari dalam kendi di bagian depan pesawat Senin siang. Ada sejumlah pesawat yang diserahkan hari ini, yaitu 6 unit pesawat tempur Rafale, 6 unit pesawat angkut Falcon 8X, dan 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT. Selain itu, Presiden juga menyerahkan radar ground control intercept serta persenjataan modern berupa 6 smart weapon Hammer dan rudal Meteor pada Panglima TNI. Presiden Prabowo menjelaskan penambahan alutsista bagi Angkatan Udara merupakan upaya penambahan kekuatan dalam meningkatkan pertahanan Indonesia. Pemirsa, hari ini mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mendengarkan pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang dugaan korupsi yang menjeratnya. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini menggelar sidang tuntutan terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta penerimaan gratifikasi. Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan untuk Noel